Siapa sangka, dengan hanya 10 pemain di lapangan, Persib Bandung bukan cuma bertahan. Mereka menunjukkan mentalitas juara yang bikin seluruh Indonesia terdiam. Drama panas mewarnai pertandingan, Sadil yang ngamuk, gol yang dianulir kontroversial, dan keputusan wasit yang akhirnya berbuntut hukuman berat. Bahkan, Bung Binder Singh dan para pundit bola tanah air pun sampai mengakui Persib benar-benar berada di jalur juara. Bagaimana bisa? Apa rahasia Boyan Hodak yang disebut jenius ini? Kita kupas tuntas sekarang. Sebelum kita bongkar semua faktanya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like video ini biar makin semangat, share ke bobotoh lainnya, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena dukungan kalian adalah bahan bakar kami untuk terus hadirkan berita panas dan analisis yang bikin kamu gak ketinggalan update sepak bola Indonesia. Pertandingan panas tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Senin 27 September 2025, ketika Persib Bandung menjamu Persis Solo pada lanjutan pekan ke-10 Super League 2025-2026. Laga ini sejak awal diprediksi berlangsung ketat, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen. Namun, panggung pertandingan justru berubah menjadi drama besar yang menyorot kepemimpinan wasit dan akurasi teknologi VAR. Persib Bandung menunjukkan mentalitas kuat untuk mendominasi pertandingan meski akhirnya harus melanjutkan permainan dengan 10 pemain setelah gelandang serang mereka, Luciano Goicoechea, menerima kartu merah pada menit ke-28. Kondisi itu membuat intensitas meningkat, terutama karena pertandingan berjalan dalam tempo tinggi, duel fisik keras, dan tekanan supporter tuan rumah yang memadati tribune. Sebelumnya, Goicoechea sempat membawa Persib unggul cepat lewat eksekusi cantiknya pada menit ke-12 setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Persis. Gol tersebut membuat publik GBLA bergemuruh dan semakin menekan tim tamu. Meski begitu, Persis tidak tinggal diam. Mereka mencoba membalas dengan permainan direct yang mengandalkan kecepatan Faris dan kreativitas Kodai Tanaka di lini depan. Memasuki babak kedua, meskipun kehilangan satu pemain, Persib tetap bermain menyerang. Energi tinggi dan motivasi dari ribuan bobotoh membuat mereka tidak terlihat seperti tim yang pincang. William Barros kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-48, memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Riyandi. Gol ini menjadi penegas dominasi Persib sekaligus pukulan telak bagi Persis yang gagal menguasai momentum. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Maung Bandung masih memiliki daya ledak, bahkan dalam situasi sulit. Namun di balik euforia 3 poin, pertandingan tetap meninggalkan catatan kontroversi yang tak bisa diabaikan. Sorotan besar tertuju pada pembatalan gol Ramon Tengki melalui VAR dan sejumlah keputusan wasit Rio Permana Putra yang dianggap tidak konsisten. Meski menang, Persib justru memilih untuk mengambil sikap resmi dengan melayangkan protes ke operator liga. Atmosfer kemenangan pun terasa sedikit berbeda. Persib memang mendapatkan hasil maksimal, tetapi kontroversi wasit menjadikan pertandingan ini bukan hanya soal skor akhir, melainkan juga soal keadilan di lapangan hijau. Pemandangan yang tidak pernah diharapkan seorang striker terjadi pada Ramon Rodriguez Tengki dalam pertandingan ini. Pada menit ke-40, ia berhasil menanduk umpan matang dari sektor sayap yang berbuah gol ke gawang Persis. Selebrasi penuh emosinya bersama rekan-rekan satu tim langsung menular ke seluruh stadion. Boboto bersorak kencang, merasa debut striker anyar asal Brazil itu akhirnya menemukan momen paling ditunggu, yaitu gol pertama sebagai pemain Persib. Namun euforia itu tidak berlangsung lama. Wasit Rio Permana Putra kemudian mendapat panggilan dari ruang video asisten referee VAR. Tayangan ulang menunjukkan bola sempat bersentuhan dengan tangan Ramon sebelum masuk ke gawang. Setelah pemeriksaan cukup lama, keputusan akhirnya diambil. Gol dianulir. Stadion seketika hening dan penuh rasa heran. Bahkan banyak yang mempertanyakan letak kesalahan yang sebenarnya terjadi. Keputusan tersebut sontak menjadi sorotan publik dan media. Binder Singh, analis sepak bola yang sedang mengikuti jalannya pertandingan, secara terbuka menyatakan tidak percaya dengan pembatalan tersebut. Menurutnya, kontak bola dengan tangan Ramon terlihat sangat minim dan tidak memberikan keuntungan signifikan. Apalagi posisi tangannya terlihat dalam gerakan alami duel udara. Binder mempertanyakan konsistensi penggunaan VAR yang seharusnya membantu, bukan justru memunculkan kontroversi baru. Reaksi kecewa jelas terlihat di wajah Ramon. Ia menunduk lama setelah keputusan diumumkan. Sorakan dukungan dari bobotoh tak mampu sepenuhnya menghapus rasa frustasinya. Momen yang seharusnya menjadi sejarah manis untuk debutnya, berubah menjadi salah satu kejadian paling menyakitkan bagi seorang penyerang. Mencetak gol, lalu dirampas kembali oleh keputusan teknologi.
Situasi ini menambah tekanan bagi Ramon, yang hingga laga tersebut masih belum bisa menorehkan gol dalam 10 pertandingan di berbagai ajang. Padahal, musim sebelumnya ia merupakan predator tajam yang menjadi top skor di Liga Kamboja bersama Visaka FC. Harapan besar pun dibebankan kepadanya ketika direkrut Persib untuk menambah daya gedor lini depan. Meski pada akhirnya Persib tetap menang, insiden ini meninggalkan tanda tanya besar. Apakah keputusan VAR benar-benar tepat? Atau justru ada celah dalam interpretasi aturan handball yang membuat keputusan kontroversial terus berulang? Jawaban dari pertanyaan ini kini menjadi bagian dari narasi panas yang akan terus dibicarakan setelah laga berakhir. Kontroversi pembatalan gol Ramon Tangke tidak hanya memicu reaksi keras dari para supporter di stadion, tetapi juga menarik perhatian para analis sepak bola nasional. Salah satu yang paling vokal memberikan pernyataan adalah Binder Singh, pengamat sepak bola terkemuka yang kerap memberikan pandangan objektif terhadap pertandingan-pertandingan Liga Indonesia. Binder mengaku sangat terkejut dengan keputusan wasit yang menganulir gol Ramon. Menurutnya, situasi yang terjadi di lapangan tidak memperlihatkan adanya keuntungan berlebih bagi pemain asal Brasil tersebut, sehingga keputusan VAR terasa sangat berlebihan. Ia bahkan menyebut bahwa sebuah debut striker yang diwarnai gol seharusnya menjadi momen spesial, bukannya dirusak oleh keputusan yang kontroversial. Kalau kita lihat secara teliti, bola memang sempat menyentuh tangan Ramon, tetapi posisinya natural ketika dia melompat. Itu bukanlah sebuah kontrol tangan yang disengaja, ujar Binder dalam analisis yang ia bagikan setelah pertandingan. Ia menilai keputusan tersebut seakan melepaskan salah satu kesempatan terbaik Persib untuk menambah gol di babak pertama dan meningkatkan rasa percaya diri Ramon yang tengah berjuang menemukan ketajamannya. Binder juga menyoroti bagaimana implementasi VAR di Liga Indonesia masih sering memicu perdebatan. Ia berpendapat bahwa teknologi seharusnya dipakai untuk menghilangkan keraguan, bukan justru menambah kebingungan. Teknologi bagus, tapi interpretasi harus tepat. Jangan sampai keputusan yang seharusnya jelas malah membuat penonton mempertanyakan keadilan sepak bola, tambahnya. Menurut Binder, momentum yang hilang dari Ramon bisa berdampak pada mental pemain. Sebagai striker yang baru bergabung, Ramon tentu membutuhkan pembuktian untuk memenangkan hati bobotoh dan mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. Gol yang dianulir tersebut seolah menjadi tamparan pahit bagi perjalanan awal karirnya di Kota Kembang. Lebih lanjut, Binder meminta operator liga untuk mengevaluasi kualitas kepemimpinan perangkat pertandingan. Baginya Liga Super yang terus berkembang harus memastikan setiap pertandingan berjalan dengan standar terbaik. Binder menegaskan bahwa insiden seperti ini tak seharusnya terus berulang jika sepak bola nasional ingin naik level. Dalam sepak bola, gol bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi juga menyangkut rasa percaya diri seorang penyerang. Itu pula yang dirasakan Ramon Tangke di laga melawan Persis Solo. Ketika sundulan kerasnya berhasil menembus gawang Riyandi, Ramon terlihat begitu lega. Ia langsung berlari menuju rekan-rekannya, memeluk satu persatu dengan sorot mata penuh harapan. Para pemain Persib lain pun merayakan gol itu dengan sukacita, tanda dukungan penuh untuk rekan baru mereka. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan singkat. Ketika VAR mulai mengulas insiden tersebut, Ramon tampak cemas memperhatikan situasi dari tengah lapangan. Dan saat wasit menyatakan gol dianulir, ekspresi Ramon berubah drastis. Ia berdiri mematung, menundukkan kepala, lalu menarik napas panjang seolah mencoba menerima kenyataan pahit tersebut. Kekecewaan Ramon bisa dipahami. Sebagai salah satu penyerang yang direkrut dengan ekspektasi tinggi, ia masih belum mencetak gol dalam 10 pertandingan yang sudah ia jalani bersama Persib. Gol ini seharusnya menjadi titik balik, momentum untuk membangkitkan kembali insting predator yang musim lalu membuatnya menjadi top skor Liga Kamboja bersama Visaka FC. Banyak pengamat menilai, Ramon bekerja keras setiap pertandingan. Ia terus memberikan tekanan kepada bek lawan, membantu fase bertahan dan menjadi tandem kuat bagi William Barros di lini depan. Namun dedikasi itu belum terbayar dalam bentuk gol. Dia menjalankan peran yang sangat penting dalam struktur permainan kami, kata pelatih Boyan. Memang bukan lewat gol, tapi lewat kerja tanpa bola yang luar biasa. Demikian pula, publik tetap menantikan saat Ramon benar-benar meledak. Setiap tembakannya yang meleset, setiap peluang yang gagal dikonversi semakin mengikis kesabaran penggemar. Namun pada laga ini, dukungan bobotoh justru semakin kuat. Mereka menyanyikan can penyemangat untuk Ramon setelah insiden itu terjadi. Sebuah bukti bahwa pemain ini masih sangat dipercaya.
Insiden gol yang dianulir tersebut kini menjadi motivasi bagi Ramon untuk kembali menunjukkan ketajamannya. Ia sadar bahwa tugas seorang striker adalah mencetak gol, dan momentum yang dicuri oleh VAR itu hanya akan membuatnya lebih lapar dalam laga-laga berikutnya. Dari rasa kecewa itulah optimisme baru lahir. Ramon hanya butuh 1 gol pertama dan sisanya mungkin akan mengalir deras. Bagi banyak pihak, aksi Ramon Tangmuke yang gagal mencatatkan gol lagi-lagi tentu menjadi sorotan utama. Tetapi dalam sudut pandang Boyan Hodak, penampilan sang striker jauh lebih besar daripada sekedar angka di papan skor. Ramon adalah tipe penyerang era modern, agresif dalam pressing, kuat dalam duel, dan rela turun membantu pertahanan ketika tim dalam tekanan. Di laga kontra Persis Solo, Ramon menjadi pemain yang paling rajin berlari. Statistik menunjukkan ia beberapa kali berhasil merebut bola dari bek lawan dan memutus aliran serangan Persis dari lini tengah. Meski seharusnya seorang striker lebih banyak menunggu peluang di kotak penalti, Ramon justru bermain seolah gelandang bertahan kedua ketika Persib harus tampil dengan 10 pemain. Tekanan konstan yang ia lakukan membuat Persis kesulitan membangun skema permainan rapi, bahkan setelah unggul jumlah pemain. Boyan Hodak menyebut Ramon sebagai elemen penting dalam konsep rest defense Persib. Ketika tim kehilangan bola, Ramon adalah pemain pertama yang menutup jalur umpan lawan. Kalau dia tidak melakukan pressing itu, maka lini belakang kami akan jauh lebih sibuk, tegas Hodak. Peran yang jarang terlihat mata awam tapi sangat terasa dampaknya bagi struktur permainan Maung Bandung. Namun, gaya bermain defensif tersebut punya konsekuensi. Ramon kerap kehabisan tenaga ketika kesempatan emas datang kepadanya. 2 hingga 3 peluang bersih gagal ia maksimalkan karena fisik sudah terkuras mengejar bola sejak menit awal. Inilah faktor yang menurut pelatih perlu diperbaiki secara bertahap, keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Publik mungkin menilai Ramon belum memberikan kontribusi maksimal karena nihil gol sejauh ini. Tapi bagi rekan setimnya, Ramon adalah tumpuan dalam fase transisi. Ketika golnya dianulir, seluruh stadion bisa melihat betapa para pemain Persib merangkulnya. Pertanda, kehadirannya sangat dihargai. Jika ketajaman Ramon kembali menemukan ritmenya seperti musim lalu di Liga Kamboja, Persib bisa memiliki duet mematikan bersama William Barros. Hodok yakin waktu itu akan datang. Gol hanya soal waktu, katanya. Ramon hanya butuh 1 momen pemecah kebuntuan, dan setelah itu, mungkin pertahanan lawan yang akan jadi masalah besar. Ketika Goicoechea diusir wasit pada menit ke-28, banyak yang menduga Persib akan runtuh secara mental. Persis mulai tampil dominan dalam penguasaan bola, sementara Bobotoh di tribun mulai was-was melihat tim kesayangannya kehilangan motor serangan. Namun apa yang terjadi justru kebalikan total dari prediksi siapapun. Ini sangat mustahil, ujar Binner Singh menganalisis usai laga. Ia mengaku tak percaya Persib mampu bangkit dan bahkan menang meyakinkan dalam kondisi timpang secara jumlah pemain. Binder menekankan bahwa mentalitas seperti itu jarang terlihat di kompetisi sepak bola nasional. Persib justru bermain lebih disiplin setelah menjadi 10 pemain. Barisan belakang makin solid dengan kepemimpinan Matrikardi dan Barba yang tampil bak tembok kokoh. Di tengah, Klok dan Rahmat Irianto bekerja ekstra menjaga kedalaman permainan dan mempersempit ruang gerak Persis. Bahkan pressing Persib terlihat lebih rapi ketika kekurangan pemain, menunjukkan kematangan taktik yang sudah dibangun Hodak sejak awal musim. Gol kedua dari Barros pada menit ke-48 menjadi bukti bahwa Persib tidak sekedar bertahan, tetapi tetap punya ancaman mematikan melalui serangan balik cepat. Para pemain tampak bermain dengan motivasi berlipat, seakan kartu merah yang diterima Goicoechea justru membuat semangat tempur mereka melonjak drastis. Binder pun menyoroti hal ini sebagai salah satu contoh terbaik tentang bagaimana mentalitas juara terbentuk. Ini bukan hanya soal teknik atau taktik, ini soal keberanian, soal kepercayaan bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan apapun kondisinya. Bobotoh ikut memainkan peran besar. Nyanyian penuh energi dari tribun membuat atmosfer GBLA berubah menjadi tekanan psikologis untuk Persis. Setiap tackle sukses, setiap sapuan bola, selalu diiringi gelegar dukungan yang membuat para pemain Persib seolah memiliki pemain ke-12 yang tak pernah lelah. Ketika peluit panjang berbunyi, skor 2-0 bukan cuma kemenangan. Itu pernyataan. Perjuangan 10 pemain Persib tidak bisa diremehkan. Mereka mungkin menghilangkan seorang pemain, tapi tak pernah kehilangan mental juara. Meski Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 2-0, rasa puas itu tidak sepenuhnya melekat pada pelatih Boyan Hodak. Di balik senyum tipis yang ia pamerkan seusai pertandingan, tersirat kegelisahan yang tak ia tutupi.
Sumber keresahan itu jelas. Kepemimpinan wasit trio Permana Putra yang dinilai penuh keputusan kontroversial. Bukan hanya insiden pembatalan gol Ramon Tangke yang menjadi sorotan, tetapi juga beberapa keputusan lain di lapangan yang dianggap merugikan Persib. Dari kartu merah untuk Goicoechea hingga pelanggaran yang dianggap berat sebelah, pertandingan ini lebih banyak menyuguhkan drama wasit daripada strategi permainan. Hodak sendiri memilih untuk tidak mengomentari keputusan itu secara langsung, tetapi tindakannya berbicara jauh lebih lantang. Kami akan mengirim surat resmi ke Liga tentang wasit, ujar Hodak singkat kepada awak media. Pernyataan ini seperti alarm tegas yang menandakan klub tidak tinggal diam. Suasana konferensi pers bahkan sempat hening sejenak setelah pernyataan tersebut terlontar. Hodak kemudian menambahkan, dengan nada bercanda namun serius, bahwa ia tidak dapat berbicara lebih jauh karena khawatir gajinya akan dipotong akibat sanksi. Namun, publik tahu, di balik komentar singkat itu ada akumulasi kekesalan yang cukup besar. Para pemain sudah memperlihatkan kerja keras dan mentalitas tinggi di lapangan. Tetapi keputusan wasit justru memunculkan ketidakpastian yang mengganggu fokus mereka. Itu sebabnya langkah resmi dari klub menjadi penting, bukan sekedar komplain emosional. Tekanan pun kini mengarah kepada operator kompetisi, I-League. Evaluasi terhadap wasit menjadi tuntutan banyak pihak, terlebih setelah beberapa pekan terakhir publik sering menyuarakan keluhan yang sama. Dunia sepak bola Indonesia sedang berusaha naik kelas, dan salah satu fondasi utama adalah kualitas perangkat pertandingan yang harus sejalan dengan kemajuan teknologi dan profesionalisme liga. Langkah Persib mengirim surat resmi akan menjadi babak lanjutan dari drama ini. Semua mata kini menunggu respon operator liga. Apakah suara klub dan supporter akan didengar? Ataukah kontroversi serupa akan terus menghantui pertandingan-pertandingan besar? Yang pasti, kemenangan Persib kali ini justru menjadi pemicu diskusi lebih luas tentang keadilan di lapangan hijau. Pertandingan antara Persib dan Persis Solo ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah laga penting yang berdampak langsung pada perjalanan kedua tim di Super League 2025-2026. Setiap poin sangat berarti, terutama dalam persaingan papan atas yang kian ketat. Persib datang dengan status salah satu kandidat juara, sedangkan Persis berambisi menembus zona elit musim ini. Dari sisi susunan pemain, kedua pelatih memainkan formasi sama, 4-3-3. Boyan Hodak menurunkan Paku Alam sebagai penjaga gawang, dengan kuartet Matrikardi, Alberto Barba, Rudianto, dan Reinders di pertahanan. Trio tengah Goicoechea, Marsklok, Putra Mantiani bertugas mengatur ritme, sementara lini depan dipercayakan kepada Ramon Tangke, Williams Barros, dan Sadel Ramdhani. Kombinasi ideal untuk pressing agresif. Di kubu Persis, Peter Deru mengambilkan skuad terbaik, dengan Riyandi sebagai kiper. Jordi Tutuarima, Namberi, Sken, dan Taufik Febrianto menjaga lini belakang. Gelandang Yamamoto, Sutanto, dan Castaniera bertugas membangun serangan. Sementara lini depan diisi Faris, Castanier, dan Kodai Tanaka, sosok yang terbukti berbahaya dalam transisi cepat. Atmosfer di GBLA membuat pertandingan sejak awal penuh intensitas. Sorakan puluhan ribu bobotoh huni menghadirkan tekanan mental yang tidak mudah bagi Persis. Namun tim tamu tetap mencoba menciptakan peluang melalui kombinasi cepat di sayap serta penetrasi Tanaka. Meskipun begitu, hasil akhir pertandingan menunjukkan satu hal penting. Mentalitas Persib ada di level yang berbeda. Bermain 10 melawan 11 dalam waktu lama, mereka tetap mendominasi momentum permainan, bahkan mencetak gol tambahan ketika seharusnya dalam posisi tertekan. Fakta ini menjadi tamparan bagi Persis yang gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kemenangan ini bukan hanya menambah 3 poin, tetapi juga mengirim pesan tegas ke seluruh pesaing di Liga. Persib tidak hanya kuat, tetapi tahan uji dalam situasi tersulit. Di sisi lain, susunan pemain yang solid dan bisa beradaptasi cepat menunjukkan kedalaman skuad yang menjanjikan untuk perjalanan panjang musim ini. Kini, dengan naiknya posisi Persib di klasmen sementara, publik kian yakin bahwa Maung Bandung siap menjadi kandidat kuat juara. Sementara Persis harus mengevaluasi diri dan memperbaiki efektivitas permainan dalam pertandingan penting berikutnya.